Yang pertama terkait dengan profil dari TOP ya Mbak ya, Kadis PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari OB. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan, nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya. Kemudian pada bulan April ini saudara BN selaku gubernur terpilih di Sumatera Utara. Ini tidak hanya, sepengetahuan kami tidak hanya gubernur Sumatera Utara ya, gubernur Jawa Barat juga sini gitu ya, dan beberapa gubernur yang lain, beberapa kepala daerah yang lain ke sini, tentunya menyampaikan beberapa hal yang ada di wilayahnya. Yang disampaikan tidak spesifik terkait tentang ini. Memang mungkin terkait dengan birokrasi yang ada di sana, hambatan-hambatan birokrasi apa saja dan yang lain-lainnya. Nah, selamat datang Mas Mario. Nih suhunya masalah ini. Jadi waktu kesini sih tidak spesifik menyatakan ada yang khusus di PUPR maupun di di Jalan Nasional itu ya, SSJN itu. Nah, kami dapat informasi ini justru dari masyarakat gitu. Makanya pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat tidak hanya di Sumatera Utara nih. Nah, alhamdulillah sudah dimulai dari Sumatera Utara, masyarakat menginformasikan kepada kita. Ini di provinsi-provinsi lain, di kota maupun kabupaten lain, silahkan. Apabila misalkan sekarang ada infrastruktur, pembuatan infrastruktur yang harusnya misalkan bisa bertahan sekian tahun, tapi kualitasnya kelihatan kan jelek, kan beda antara kualitas yang bagus, kita kasat mata juga bisa melihat gitu ya, dengan kualitas yang buruk. Nah, tapi juga tentu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen maupun juga bukti-bukti. Jadi tidak hanya sebatas kita, oh ada jembatan misalkan rusak, tiba-tiba rusak, kena banjir, oh ini korupsi, dilaporkan ya, harus ada juga ini pihak mana yang membuat dan lain-lain, ini anggaran tahun berapa anggarannya dan yang lainnya. Itu bisa langsung nanti dilaporkan ke PLPM. Kemudian itu kan ya Mbak Tasya. Tadi seperti saya sampaikan, kalau ada kaitannya baik itu ada aliran uang, atau ada perintah ya. Tidak harus selalu ada aliran uang, ya termasuk ke gubernur, itu kita akan panggil tentunya. Misalkan hanya ada perintah,
memerintahkan untuk memenangkan pihak-pihak ini. Nah, uangnya belum dapat ya tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggungjawaban gitu kan, seperti itu.